Hai everyone, welcome to my YouTube channel. Aku Firda. Buat yang baru join di YouTube aku ataupun yang baru mampir di YouTube aku, hai, salam kenal. Okay, in this video I want to share my experience about perjalanan masuk kuliah. Ya, dari masa-masa bingung milih jurusan sampai akhirnya bisa diterima di kampus negeri, yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Oke, jadi ini tuh kejadian udah 3 tahun yang lalu, tapi aku baru mau cerita dan mau sharing aja ke teman-teman semuanya. And for your information, sebenarnya aku tuh udah lulus bulan kemarin, bulan Juni, dan sekarang sedang menjalankan life after graduate. Nah, jadi aku tuh lulus tahun 2022, lulus SMA maksudnya. Dan waktu itu masih bingung banget mau kuliah di mana, jurusan apa. Dan keluarga aku pun sebenarnya nggak pernah nuntut untuk aku mau kerja atau mau kuliah dulu gitu. Itu terserah aku, dan akhirnya aku memutuskan untuk kuliah. Ketika aku sudah memutuskan aku mau kuliah di kelas 12, waktu awal-awal aku udah ikut bimbel persiapan UTBK. Nah, di situ ada mentornya, dan itu bimbelnya bukan yang private ya, tapi yang satu kelas itu berisi 6 anak. Tapi kan sebelum mulai kelas kelas bimbelnya, mengikuti tes kepribadian dulu gitu. Nah, waktu itu sih aku tertarik sama jurusan administrasi perkantoran ataupun administrasi publik dan sebagainya. Intinya masih di ranah kayak ekonomi sih. Dan ya, akhirnya aku masuk di jurusan yang sama sekali gak ada di wishlist hidup aku, yaitu D3 Bisnis Internasional. Nah, jadi aku itu daftar kuliahnya pakai jalur mandiri ya, dan itu juga ada proses-prosesnya guys. Aku nggak hanya mengikuti satu seleksi langsung aku keterima begitu. Jadi pertama aku daftar lewat jalur SBMPTN, karena kalau lewat SNMPTN atau mungkin yang sekarang tuh namanya SNBP, itu aku nggak keterima, nggak bisa, itu pasti nggak bisa karena nggak masuk siswa eligible ya. Jadi aku langsung mengikuti SBMPTN tadi, atau namanya sekarang SNBT ya kalau nggak salah, intinya yang tes tertulis pakai UTBK itu. Nah, aku milih jurusan apa aku lupa, tapi intinya di UNY aku pilih UNIF. Aku nggak lolos guys, aku nggak lolos. Terus abis itu aku mengikuti tes mandiri dari Mandiri UNY, aku ikut. Terus Mandiri UNS ya 11 Maret. Terus sama mengikuti seleksi mandiri di Universitas Jenderal Sudirman juga. Jadi aku di 3 kampus itu aku daftarin semua di mandiri itu. Mulai dari mandiri UTBK, mandiri non UTBK, terus juga mandiri prestasi itu pakai nilai rapot kayak gitu. Itu pun gak lolos. Yang waktu itu aku udah daftar itu sampai bisa ngabisin berapa ya, ada 500.000, 600.000 buat pendaftaran mandiri aja. Waktu aku lagi di masa-masa pendaftaran kuliah itu aku sangat pusing, aku capek, aku lelah, aku kayak ngerasanya tuh capek banget, kayak semuanya dikejar-kejar. Lihat teman-teman udah pada langsung keterima lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, tapi aku tuh mau masuk kuliah aja kayak susah gitu. Tapi ya mungkin ada hikmahnya dari itu semua. Aku selalu sabar, aku berdoa terus, semangat terus, sampai aku bisa dapetin apa yang aku mau. Itu baru titik kepuasan aku. Nah, kalau kalian gak percaya nih, aku ada buktinya. Ini aku tes di UNS, ini aku bayar mandiri UNS, bayar mandiri UNY 2 kali di UNY. Terus ini nih mandiri di Unsut, dan aku keterima di situ. Alhamdulillahnya aku bersyukur banget akhirnya bisa kuliah, karena kalau aku gak terima di kuliah di negeri, aku otomatis harus gap year, dan aku gak mau itu guys. Aku juga gak mau di kampus swasta, karena memang aku tujuannya adalah ingin merantau. Kalau aku kuliahnya di swasta, aku tuh gak boleh merantau sama orang tua, harus di daerah sendiri. Oke guys, for your information, pas aku keterima di Unsut pakai jalur mandiri non UTBK, sebenarnya ini aku tuh nggak pakai uang pangkal. Nah, itu aku ambilnya
uang pangkal 0, aku ambil uang pangkal 0 rupiah. Di situ ada pilihannya. Jadi aku pede aja aku ambil segitu. Terus juga aku nggak punya KIP yang kayak gitulah. Aku nggak ada. Jadi cuma bayar berapa ya, lupa, 200 atau 300 ribu buat mandiri dan UTBK ini di gelombang terakhir. Terus aku pilih yang 0 rupiah uang pangkal dan keluarlah bisa. Akhirnya aku keterima itu di situ. Nah terus buat UKT-nya aku dapat yang 4.100.000. Tapi waktu aku di semester 4 itu aku penurunan UKT tadi semester 3 atau 4 gitu. Nah ini informasi buat teman-teman yang lagi berjuang juga mau kuliah. Aku kasih tips buat kalian ya. Jadi jangan bandingin proses kamu dengan orang lain. Mau mereka lebih cepat dan kamu lebih lambat, terus abis itu kamu banding-bandingin diri kamu, itu jangan ya, karena akan buat mental kamu down. Kita tuh harus selalu percaya diri ya, walaupun nilai kamu tuh mungkin nggak sempurna, tapi gak ada yang nggak mungkin gitu. Selama itu emang udah jadi takdir kamu, di situ pasti bisa ya. Terus yang terakhir, jangan gampang menyerah dan jangan gampang goyah ya. Coba terus jalur lain, kalau belum keterima coba terus gitu. Dan ini aku itu daftarnya pakai uang mandiri aku, jadi aku nabung, terus aku inisiatif sendiri buat daftar kuliah pakai uang aku. Nggak apa-apa aku keluar banyak, gak apa-apa, asal itu pakai uang aku sendiri begitu. Tetap semangat dan yakin sama diri sendiri gitu ya. Jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Oke, jadi itu tadi sedikit ceritaku perjuangan untuk masuk kuliah. Dan ya, terima kasih banyak buat semuanya, buat teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir. Semoga video aku bisa menginspirasi kalian ya. Dan buat yang penasaran sama keseruan aku selama aku kuliah, nanti bakalan aku share juga pengalaman aku. Tapi jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube aku, biar nanti aku lebih semangat lagi upload video-video yang lainnya. Bye bye, see you, sampai jumpa di video selanjutnya.